teman-teman masing-masing. Yuk teman-teman bisa nampak? Bisa. Mau pilih 1, 2, 3, atau 4? Berapa menit ini? 3 menit. 3 menit. Ini masih ada yang masuk partisipannya. Sudah ya, sudah dipilih ya teman-teman. Ya. Bentar lah, aku tengok dulu. Nah, ya cepat. Nah, visi kita adalah menjadi agensi pilihan dengan manajemen terbaik. Dan misi kita adalah mencetak tenaga pemasaran profesional dengan pelayanan terbaik. Nah, Mercy Agency ini memiliki makna ya teman-teman semua. Bukan berarti kalau kita pilih Mercy ya Mercy aja. Nah, ternyata Mercy itu memiliki makna, M-nya itu adalah militan. Kita harus menjadi agen yang agresif, maju terus, dan pantang menyerah. Kemudian E-nya mewakili energi. Energi itu penuh semangat, stamina kuat, dan dinamika luas. R itu rapid, kita lincah, cepat, dan tangkas, serta tidak pernah menunda. Lalu C-nya itu untuk careful dan careful. Nah, ini adalah kita hati-hati, telaten, dan penuh perhatian, baik kepada tim kita, nasabah, ataupun calon nasabah kita. Nah, Y-nya itu untuk yen. Yen itu mewakili minat tinggi, kemauan keras, dan berambisi besar. Nah, ini ya teman-teman. Lalu ini ada juga Mercy Rising Star Agency. M-nya untuk moral milioner. Kita mendidik agen dan leader menjadi hartawan yang bermoralitas tinggi. Excellent expert, membimbing agen dan leader menjadi pakar asuransi yang unggul dan berkualitas tinggi. Risk leader, menjadikan agen dan leader sebagai tenaga pemasaran yang kaya pengetahuan, pengalaman, dan berwawasan luas. Competent communicator, kita menciptakan agen dan leader yang bijaksana dalam berkomunikasi dan terampil dalam membina relasi. Serta ya youngster, menuntun agen dan leader sehingga tetap memiliki semangat anak muda yang lincah dan tangkas dalam mengarungi kehidupan. Nah, teman-teman, di bulan ini kita memiliki Amazing June Contest. Nah, khusus untuk 30 agen yang sudah mencapai FYP 3 juta atau FYP 7,5 juta per polis akan mendapatkan tumbler Starbucks. Nah, kebetulan kuota 30 orang ini sudah terpenuhi. Jadi, buat agen-agen tenang saja. Kalau teman-teman ada closing lagi, masih akan mendapatkan hadiah 1 hand sanitizer dan masker. Jadi ingat tetap harus produksi ya teman-teman, karena selalu ada hadiah. Bukan hanya hadiah aja, kita juga akan mendapatkan komisi. Nah ini teman-teman, now or regret, sekarang atau menyesal. Hanya di Juni ini kita akan mendapatkan bonus bulanan sebesar 20%, bonus kuartal 20%, bonus THR 45%, dan bonus bayar tahunan sebesar 15%. Jadi total bonus tambahan itu adalah 100%. Nah, ini adalah bulan terakhir di mana kita mengejar yang namanya YEBO, yaitu THR dari Sekuis. Jadi yuk teman-teman segera produksi. Nah, ini untuk semua produk kecuali Q Smart Life. Produk Q Smart Life kita tidak mendapatkan bonus THR 45% ini. Boleh hubungi leadernya masing-masing ya teman-teman. Nah, Q Experience 2020 periode Oktober 2019 sampai September 2020. Ini untuk agen dengan penjualan polis minimum FYIP 3 juta per polis atau FYIP 7,5 juta per polis. Dan setiap portalnya itu mencapai 6 polis. Maka kita akan jalan-jalan ke Kota Malang. Nah, kemudian ini ada Q Summit 2020, periodenya sama ya teman-teman ya, Oktober 2019 dan September 2020. FYIP 3 juta per polis atau FYAP 7,5 juta per polis. Nah, target polis per kuartalnya adalah 12 polis.
Jadi kita harus capai 12 polis per kuartal, maka kita akan sama-sama jalan-jalan ke Hokkaido, ke Jepang Hakodate. Oke. Nah, kemudian ini adalah Sequis Annual Trip Destination 2021. Periode pencapaiannya adalah Januari hingga Desember 2020. Kategorinya adalah FYCP, First Year Collected Premium, persistensinya 88%. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti apa itu FYCP, boleh hubungi leadernya masing-masing dan tanyakan kepada leadernya. Nah, silver member kita tahun ini jalan-jalan ke Korea. Untuk agent, FYCP 300 juta. Dan untuk yang platinum member, kita akan jalan-jalan ke Arctic, Finland, dan Paris. Nah, ini FYCP-nya 900 juta. Maka kita akan jalan-jalan ke Arctic, Finland, dan Paris. Nah, kemudian ini teman-teman, exclusive offer, ini special offer ya, diskon 15% langsung, promo di depan langsung 15%, khusus untuk semua orang. Jadi, bahkan agent sendiri juga bisa mendapatkan potongan sebesar 15% dan promo terbatas di bulan Juni ini. Khusus untuk nasabah yang berusia 35 tahun, maka dengan premi 12 juta saja per tahun sudah bisa mendapatkan promo ini. Yang di atas 35 tahun, maka minimum preminya adalah 20 juta per tahun. Reward untuk agent periode Mei sampai dengan Juni. Nah, yang pertama itu adalah top polis IMC. Teman-teman akan mendapatkan cash 100.000 hingga 400.000 per polis, minimal 6 sampai dengan 8 polis IMC. Nah, yang kedua adalah top FYAP. Akan mendapatkan cash 2,5 juta sampai dengan 12,5 juta. Minimal FYAP-nya adalah 250 juta sampai dengan 1.150 juta. Promo non-med periode Juni sampai Juli. Nah, ini tidak berlaku untuk produk retirement. Untuk privilege usia lebih kecil dari 1 tahun itu bisa mendapatkan UP 1,5 M, usia 1 sampai 17 tahun 3,5 M, usia 18 sampai 50 tahun adalah 6,5 M, dan usia 51 hingga 70 tahun adalah 800 juta. Nah, untuk yang non-privilege, maka usia lebih kecil dari 1 tahun, UP-nya 1,5 M, usia 1 sampai 17 tahun 2,5 M, usia 18 sampai 50 tahun 3,5 M, 51 sampai 60 800 juta, dan 61 sampai 70 500 juta. Untuk RA sampai 6,5 M ini tidak ada penurunan RA, tidak perlu laporan keuangan, dan tidak perlu kopi rekening. Nah, teman-teman, ini kita ada Amazing Malaysia Contest periode Mei sampai Agustus. Rewardnya itu trip jalan-jalan ke Malaysia. Hanya untuk agent baru dan produksi minimal FYAP 40 juta. Maka kita bisa sama-sama berangkat ke Malaysia. Nah, buat agent baru yang pengen mengajak keluarganya atau pasangannya untuk sama-sama jalan-jalan ke Malaysia, bisa juga minimal menghasilkan 3 new hire dan minimal FYAP-nya adalah 100 juta. Maka Anda dan pasangan Anda atau pacar Anda atau keluarga Anda akan bisa sama-sama jalan-jalan ke Malaysia. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai juga di sesi testimoni. Nah, testimoni kita kali ini adalah seorang milenial. Usianya baru 25 tahun ya kalau nggak salah, saya sudah lupa. Masih muda pokoknya. Nah, testimoni hari ini akan dibawakan oleh Sister Vina dari Mercy 78. Sebelum saya panggilkan beliau, berikut akan saya tampilkan dulu pencapaian-pencapaian yang sudah Vina terima dari Sequis. Nah, bentar ya teman-teman. Ada kelihatan ya teman-teman? Vina itu bergabung di tahun 2016, tapi gak enak kalau saya yang sebutkan. Jadi saya langsung undang saja ya teman-teman. Hai Vina.
Hai Cilina, hai teman-teman semuanya. Waduh, Halo. Cilina, saya tiba-tiba tersanjung. Usia saya berkurang 2 tahun. Oh ya, Jadi makin muda saya, senang oh, juga saya. ya, enggak apa-apa ya. Soalnya saya nggak hafal. Apa? Yang saya ingat kan antara 20-an tapi berapa? Jadi saya sebut saja 25 Iya, tahun. benar sih. Oke. Nah, Vin, Yuk, eh, perkenalkan diri dulu lah dari cabang mana. boleh. Saya saking tersanjungnya Cici bilang 25 tahun, saya lupa perkenalan diri. Oke, oke. Ya, teman-teman, kenalin saya Vina, Executive Manager dari Mercy 17. Oke. Nah, Vin, saya Hmm, mau tanya nih sama Vina. hmm. Boleh dong Vina sharingkan dulu latar belakang Vina sebelum join di Sekwis dan kapan Vina awal bergabung di Sekwis? Ya, jadi dulunya itu saya adalah seorang guru. Jadi dari tamat sekolah, bahkan dari sebelum saya tamat sekolah, saya udah berprofesi sebagai guru. Jadi dimulai dari guru les, kemudian tamat sekolah, saya melamar di sebuah bimbingan belajar yang cukup terkenal di Kota Medan. Kemudian saya juga menerima murid untuk les private, hingga saya ngajar di sekolah. Jadi dulunya itu saya profesinya adalah sebagai seorang guru. Nah, hingga di tahun 2016, saat itu saya ingin cari polis nih buat diri saya sendiri. Saya ingin upgrade polis lama saya dari company lain. Di mana polis yang dulu itu belum sesuai tagihan, dan di company tersebut belum ada produk sesuai tagihan. Jadi saya keliling ke beberapa perusahaan asuransi, ada 9 perusahaan asuransi yang saya keliling, hingga saya ketemu nih sama si Sekwis. Itu adalah perusahaan asuransi ke-10 yang saya temuin. Ngeri kali ya, Vin, sampai 9 ya. Iya, benar. Karena nggak tahu ya apa semua guru kayak gitu ya, tapi saya itu memang tipe orang yang kurang percaya sama orang lain dan orangnya selektif. Nah, terus Oke. karena dulunya ekonomi pas-pasan, jadi rasanya itu uang itu harus benar-benar dipergunakan dengan baik, jangan nanti sampai ibarat kata orang ambil rugi gitu sih. Jadi Ya, akhirnya oke. saya jadi pilih-pilih. Nah, akhirnya ketemu dengan Sekwis dan join di tahun 2016, tepatnya di bulan April. Sebenarnya join mau sebagai, kan mau jadi nasabah sebenarnya. Ya. Tapi karena itu balik lagi pengen penghematan. Jadi gimana nih caranya bisa hemat, dapat premi yang lebih murah eh, tanpa harus minta komisi sama agent, karena ya saya kan kerjanya sebagai guru, saya kan kerjanya juga dibayar atas jasa saya. Ya. Jadi saya tahu tuh kalau misalnya agen asuransi nggak mungkin kita nggak etis kalau kita minta komisi, karena mereka juga kerja atas jasa mereka. Jadi saya berpikir, ya udah saya jadi agent aja. Kalau jadi agent kan lumayan komisinya buat diri sendiri. Dan saat itu saya pengen juga nih ngajak pacar saya untuk punya polis asuransi. Saya juga ingin ajak cici saya untuk upgrade polis lama kita sama-sama gitu. Akhirnya saya memutuskan, oke, saat itu saya daftar jadi agent asuransi di Sekwis, dan tujuannya hanya untuk dapat komisi keluarga sendiri saja. Itu Cilina. Oke, berarti alasan pertama Vina bergabung di bisnis Sekwis itu karena pengen supaya lebih hemat bayar preminya. Jadi agent kan Benar, dapat komisi ya, Vina. benar Lalu, sih. eh, sampai saat ini Vina bertahan di bisnis ini. Apa yang membuat Vina tetap bertahan di bisnis Sekwis? Ya, Boleh? jadi awalnya saya kan berpikir kan, seperti yang saya ceritakan, saya cuma mau jadi agent untuk polis sendiri. Bahkan saya ingat betul saat itu di malam itu ada satu malam kita ngadain namanya BOS. Jadi saya hadir. Kemudian Pak Huibing bilang ke saya, Wafin, luar biasa kamu. Kamu sudah bulan ini sudah closing kalau tidak salah 3 atau 4 polis saat itu. Karena ya saya sendiri, cici saya dan pacar saya kayak 3 kalau nggak salah 3. Nah, Ya, jadi Pak Huibing bilang, pertahankan. Ya seperti biasa ya, leader-leader semua kan bilangnya gitu ya. ya, ya. Pertahankan, Vin. Nah, kamu pasti bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi dia motivasi saya sebenarnya. Nah, tapi saya bilang apa kepada Pak Huibing? Saya bilang, Pak Huibing ini, saya udah selesai tugas saya bilang gitu. Tujuan saya bergabung sebagai agen asuransi itu mau masukin diri sendiri dan mau ajak
pacar saya yang keras kepala itu, yang nggak mau ambil asuransi, punya asuransi. Dan sekarang dia udah masuk asuransi, udah selesai misi saya. Saya bilang gitu ke Pak Fitting. Nah, tapi siapa yang sangka ya, Tuhan punya kehendak lain. Ternyata tepat 28 hari setelah polis kami terbit, cici saya mengalami kecelakaan. Dan saat itu butuh biaya 25 juta. Dan saat itu di rekening kami tidak ada uang 25 juta. Dan kami sekeluarga tertolong berkat punya polis sekwis yang sudah kami buka 28 hari yang lalu. Dan saat itu saya berpikir bahwa wah, bisnis ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Pekerjaan ini membuat saya saat itu bisa membantu cici saya sendiri. Kenapa tidak? Saya seriusin pekerjaan ini, sehingga saya bisa bantu lebih banyak lagi orang di luar sana, yaitu pastinya adalah teman baik saya. Orang-orang di sekitar saya yang saya sayangi. Supaya saat mereka terjadi resiko seperti yang dialami cici saya, mereka juga akan terbantu seperti kami yang sudah terbantu 25 juta dari klaim asuransi kesehatan dari Sekwis. Nah, jadi saat itulah saya berpegang pada misi tersebut. Saya jalankan Sekwis hingga hari ini. Sudah jalan 4 tahun lebih. Oke. Ya, lalu Vin, ketika awal bergabung itu, apa yang Vina lakukan? Kan baru bergabung jadi agent nih. Apa yang Vina lakukan? Nah, sama dengan teman-teman lain, teman-teman di sini ya, yang mungkin baru saja bergabung di Sekwis. Pasti kita nggak semua hal kita tahu. Kita bingung ya kan, kita bingung apa sih, dari mana sih mulainya, produk apa, kita belum kuasai nih semua produk. Nah, saat itu karena saya mulai dengan misi saya adalah saya ingin membantu teman-teman saya terbebas dari yang namanya resiko sakit dan habis uangnya karena rumah sakit, maka saya hanya belajar satu produk saat itu. Saya belajar produk asuransi kesehatan. Nah, saya fokus saja pada produk tersebut. Saya fokus belajar produk tersebut, saya kuasai produk itu, kemudian setiap kali ketemu dengan orang-orang, saya hanya ceritakan bahwasanya kamu harus punya asuransi kesehatan. Kenapa? Karena asuransi kesehatan sangat bagus, bisa bantu kamu. Saya ceritakan kisah keluarga saya yang terbantu berkat asuransi kesehatan. Nah, itu aja yang saya ceritakan. Bahkan di tahun pertama saat saya memulai jadi agen asuransi, saya nggak pinter ngitung yang namanya kayak tadi ya, ada dijelasin ada bonus ini, bonus itu. Saya nggak tahu, saya nggak pinter ngitung itu semua. Jadi yang saya fokuskan adalah pokoknya misi saya adalah mau bantu orang. Dan yang saya jelaskan ke orang ya semuanya tiap hari adalah asuransi kesehatan. Nah, tanpa disadari dengan melakukan hal tersebut secara berulang-ulang kali itu menjadi kekuatannya kita. Bahkan sampai hari ini kalau saya kilas balik, saya lihat polis yang saya hasilkan dari tahun pertama sampai sekarang itu bisa dihitung 80-90% itu adalah polis kesehatan. Jadi kenapa? Karena saya memang dari awal saya fokus di satu produk tersebut. Gitu. Nah, saat saya sudah mulai kuasai kesehatan, kemudian ternyata di lapangan ternyata nasabah itu punya kebutuhan lain, barulah saya mulai belajar lagi. Oh, ada ya ternyata produk yang namanya New Scholar Plan saat itu ya, produk tabungan. Oh, ternyata ada ya namanya produk QSMA dan lain-lain. Nah, tapi saya belajar awalnya itu adalah di produk kesehatan. Sekarang adalah sharing. Siapa aja pokoknya saya ketemuin, saya sharing. Saya nggak mau tahu dia mau bilang apa, dia mau masuk atau enggak, pokoknya saya sharing. Bahkan ada cerita lucu nih, Cilina. Di mana di bulan, saya joinnya di bulan April. Di bulan Mei itu, saya ketemu dengan teman baik saya. Kebetulan teman baik saya sudah punya polis asuransi kesehatan. Itu dibelikan mamanya. Nah, tapi calon suaminya, saat itu masih pacar, itu belum punya asuransi kesehatan sama sekali. Jadi saya tawarin ke dia. Tapi mereka itu asik menunda. Nah, saya sampai, karena saya saking gregetnya, saya ingin sekali closingkan calon, ini pacarnya teman baik saya. Saya ketemuin dia, saya bilang ke dia bahwasanya, kamu itu adalah calon suami teman baik saya.
saya gak mau teman baik saya susah gara-gara kamu. Saya bilang begitu ke dia. Itu baru jadi agent 2 bulan. Nah, jadi saya bilang ke dia seperti itu, dan dia itu sempat kayak terkejut gitu ya. Kok saya Dia syok gitu? langsung. Syok, kayaknya syok. Dan jadi akhirnya dia bilang, ya udah Vin, masuklah katanya gitu. Jadi mungkin saat itu dia heran lihat saya kan. Nah, Ya. tapi saya tidak pernah menyesal dengan apa yang saya lakukan. Karena tepat 1 tahun lebih sejak dia ambil pos itu, ada suatu kejadian di mana saat itu dia juga sudah jadi suaminya. Dan saat itu ternyata ada satu kejadian di mana suami teman baik saya ini harus melakukan operasi. Dan saat itu suami teman baik saya sangat berterima kasih kepada saya karena dia sudah ngambil asuransi kesehatan tepat 1 tahun lebih yang lalu. Dan saat itu dia langsung setelah operasinya selesai, klaimnya reimburse, karena dia operasinya di Pining dan dia pulang reimburse, dia langsung bilang ke saya, Vin, langsung proseskan punya istri saya yang terbagus saat itu. Dan bahkan dia sendiri juga dia minta untuk upgrade. Nah, jadi ternyata saat kita melakukan, awalnya kita berpikir kita itu memaksa orang tersebut, ternyata itu ada punya hasil. Akhirnya teman baik kita sendirilah yang menerima hal baik tersebut. Ya. Itu ya benar, Irina. Jadi yang saya lakukan itu aktivitas sharing dan sharing. Untung 1 tahun yang lalu Vina sudah memaksa ya. Kalau tidak dipaksa, kena resiko ini bagaimana? Benar, ya, jadi, kasihan teman baik saya kan, benar. Betul. Jadi intinya ini adalah Vina itu rajin ikut training dan praktekkan. Jadi training praktekkan gitu ya Vina? Ya, aktivitas itu paling penting. Ya, oke. Nah, prestasi apa saja yang sudah Vina capai sampai saat ini, Vin? Nah, kalau prestasi teman-teman mungkin bisa baca sendiri saja di slide yang sudah ditampilkan oleh Cilina. Nah, tapi prestasi yang paling membanggakan? Paling membanggakan ya. Jadi sebenarnya seluruh prestasi yang saya capai itu saya merasa bangga. Bahkan dari awal saya jadi agen asuransi, saya dapat hadiah sebuah pen saja. Seperti tadi ya, Cilina bilang, oh kalau ada closing, satu polis dapat tumbler Starbucks. Kalau nggak ada, sekarang Starbucksnya udah habis. Tapi teman-teman juga masih bisa closing berapapun, itu dapat hadiah masker dan hand sanitizer kan? Ya, benar. Jadi dari awal saya join di Cyprus itu, saya sangat melihat berat banget itu tentang hadiah-hadiah itu. Bahkan kadang dulu itu kita dapat hadiah pen, kita dapat hadiah rompi, kita dapat hadiah gantungan kunci. Itu saya senang sekali gitu. Dan bahkan saya pamerkan pen yang saya dapatkan itu di sosial media. Karena saya rasa apa? Itu adalah pencapaian saya. Nah, saya percaya begini, saat kita bangga, saat kita bersyukur atas sebuah penghargaan kecil yang kita dapatkan, artinya Tuhan bisa memberikan hadiah yang lebih besar lagi buat kita. Jadi kita harus siap dulu nih dapat yang kecil. Kita nggak bersiap dapat yang kecil, gimana kita dapat yang besar gitu kan? Benar sekali. Dan saat ini ya seperti teman-teman lihat, saat ini impian saya itu adalah kan memiliki sebuah rumah. Dan tahun ini puji Tuhan saya dipercayakan Tuhan juga untuk memiliki sebuah rumah, di mana awalnya saya rencananya itu ingin KPR. Jadi saya mau bayar setengah dulu, habis itu sisanya KPR. Tapi terjadi corona. Ternyata karena corona tidak bisa proses KPR. Nah, saat itu saya percaya bahwasanya Tuhan itu pasti sudah menyiapkan segala halnya yang terbaik. Mungkin ada maksud Tuhan di balik semua ini. Nah, ternyata Tuhan ingin saya nggak usah KPR, lunasin aja langsung. Jadi saat ini saya lagi angsur melunaskan, karena kan dari developernya itu kita bayarnya bisa angsur. Jadi cicilan 1,5 tahun. Yaitu bayar setiap bulan cicilannya sampai rumah itu lunas. Dan ya puji Tuhan, semoga lancar. Ini saya masih ngangsur langsung gitu. Oke, luar biasa ya, Vin ya. Nah, Vin, hebat banget prestasinya. Jadi baru usia 27 tahun sudah bisa membeli rumah pertama itu dari bisnis sirkuit semua ya, Vin ya. Oke, nah Vin, ini kan kondisi kita sedang pandemi. Lalu bagaimana aktivitas kamu di bisnis ini? Apakah berjalan normal seperti biasanya, Vin? Ya, jadi seperti yang tadi saya ceritain, Ci, waktu
tiba-tiba karena saya baru ngambil rumah di awal tahun, jadi saya hadiahkan rumah itu sebagai hadiah ulang tahun saya sendiri. Saya DP rumah itu langsung di saat ulang tahun saya tanggal 13 Februari. Nah, jadi ternyata 1 bulan kemudian corona datang di Ya, bulan Maret ya, sampai ke Indonesia. Saat ya, itu semua disuruh untuk nggak boleh keluar, di rumah aja, ini ya. itu ya kan. Saya pun takut sih, saya takut mati juga ya, walaupun UB saya udah banyak. Nah, jadi saya takut juga sih, karena eh, kita jangan, maksudnya jangan egois gitu kan. Saat kita kita oke lah, nggak apa-apa, saya keluar. Saya ingat kata Pak Huibing gitu. Waktu kita nggak kena, kita rasa eh, kita rasa kita sombong gitu kan. Nggak lah, nggak kena, lihat aku keluar pun nggak kena gitu kan. Ya, Tapi waktu kita kena, cerita udah beda ya kan. Saya juga ya, mikir kalau sampai saya kena, gimana ini nanti? Nasabah apa mau ketemuin saya lagi gitu kan. Jadi saya makanya. berpikir panjang, jadi saat itu saya memutuskan untuk saya di rumah aja. Nah, jadi saya sempat di rumah aja sampai sudah 3 bulan gitu di rumah aja. Nah, tapi saya juga berpikir kan nggak bisa KPR nih, berarti saya harus bayar cicilan rumah, saya harus bayar angsuran rumah itu, dan angkanya nggak kecil gitu kan. Nah, Ya, saya juga sempat takut gitu, gimana ya kalau nanti saya nggak bisa. Saya udah ini, tapi saya berpikiran gini, oke, kita jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Akhirnya saya memutuskan untuk saya tetap beraktivitas seperti biasanya. Hanya saja kegiatannya hanya beda lokasi, pindah lokasi saja. Jadi saya tetap jalankan aktivitas 20 point a day yang biasanya diajarkan oleh Pak Wibing. Nah, saya lakukan itu. Kemudian saat saya melakukan janji temu, saya mengubah tempat lokasi janji temunya. Biasanya janji temunya itu di kafe atau di rumah nasabah atau di mana gitu kan. Saya ubah ya, jadinya janji temunya itu di Zoom atau saya by video call. Saya by phone call. Saya baik chatting, tergantung si nasabahnya nyamannya di mana. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Kemudian saya juga karena di rumah aja saya bosan. Nah, karena saya bosan, karena Cici kan tahu ya, saya anaknya itu ya, liar, jadi suka jalan-jalan, suka keluar, nggak bisa, nggak tahan di rumah kan. Jadi ya. saya bosan. Nah, karena saya bosan, akhirnya saya membuat aktivitas baru, yaitu, gimana kalau saya buat video edukasi tentang asuransi, tapi di rumah, dari rumah. Nah, saya mulai itu lakukan aktivitas itu. Kemudian saya bosan lagi, jadi anak saya itu anaknya itu Wah, nggak bisa lakukan aktivitas yang sama berulang kali. Jadi saya bosan lagi kan, saya kalau kita bosan, kita moodnya udah nggak bagus, pekerjaan kita itu juga akan nggak bagus. Maka ya, saya cari lagi kesenangan. Akhirnya saya lihat YouTube, saya ganti suasana kamar saya renovasi kamar saya sendiri. Jadi saya ini dekor rumah saya, kamar saya bukan rumah saya, dekor kamar saya, beli wallpaper, pasang wallpaper, ini itu dan sebagainya. Yang penting dan akhirnya saya membuat kantor di rumah saya, di kamar saya sendiri. Saya buat, kamar ya. ya, saya buat tempat kerja saya di kamar gitu. Sehingga saya tidak ada alasan untuk malas bekerja, karena kalau kita nggak ada satu tempat untuk kerja, kita pun nggak ke kantor dan sebagainya, kita kan jadinya akhirnya di bed terus ya kan, di tempat tidur, males-malesan dan lain-lain. Jadi akhirnya saya merubah tempat saja, lokasi yang dirubah, tapi aktivitas semua sama seperti kondisi normal. Gitu, Cina. Oke, berarti aktivitas Vina itu seperti biasa ya, Vin, ya? Ya. Cuma beda lokasi aja. Nah, Vin, di suatu situasi seperti ini kan masih ada nih agent yang kadang mengeluh susah jualan lah, banyak calon nasabah bilang corona lah, tetapi aktivitas Vina tetap seperti biasa juga, seperti yang Vina sharing tadi. Dan lalu bulan Mei lalu Vina closing 10 polis. Jadi Vina boleh dong bagi tips dan saran aktivitas buat teman-teman ini supaya mereka bisa stay produktif walaupun di rumah aja dan dengan kondisi new normal ini. Ya. Nah, saya persilakan. Ya, thank you, Ci. Nah, jadi saya selalu ingat satu kalimat dari teman saya Hollandiana. Dia bilang, kalau mau sukses, jangan alasan. Kalau mau sukses, lupakan alasan. Kalau mau alasan, lupakan sukses.
Jadi saya ingat betul kata kalimat itu dan saya tanamkan di dalam alam bawah sadar saya. Jadi setiap kali saya mau membuat sebuah alasan, saya ingat lagi kalau mau alasan jangan sukses. Kalau mau alasan jangan lupakan sukses gitu kan. Jadi Iya. nggak boleh. Karena saya mau sukses. Kalau mau sukses nggak boleh alasan gitu. Jadi saya juga normal seperti teman-teman semuanya. Saya juga suka cari alasan, ya kan. Nah, manusia ya kan normal. Nah, tapi saya ingat setiap kali saya mau ucapkan alasan itu ke leader saya mungkin atau ke siapa aja, saya ingat kembali, oh saya kan mau sukses, yang mau sukses kan saya, bukan leader saya. Artinya saya nggak boleh buat alasan ke diri saya sendiri. Nah, karena alasan itu seperti racun. Sedikit aja alasan kita taruh, ya udah mati gitu. Nah, jadi saya itu dulu prinsipnya. Jangan buat alasan buat diri kamu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita udah mungkin dari teman-teman di sini banyak ya yang sudah ikut namanya masterclass dari Pak Huibing. Di mana di situ Pak Huibing mengajarkan kita untuk swift, menggeser sedikit mindset kita. Jadi kita bukan harus memaksa diri kita untuk berubah. Maksudnya kita semua orang pasti punya prinsip hidup. Yang maksud Hancu itu ada, maksud Pak Huibing itu bukan kita disuruh untuk merubah prinsip hidup kita, tapi dia hanya minta kita menggeser sedikit. Jadi itu yang juga saya lakukan. Saya coba menggeser sedikit. Kalau kata orang-orang, saat ini lagi corona. Kata orang-orang, bisnis lagi susah. Kata orang-orang, mana ada orang yang mau masuk asuransi, uang aja nggak ada, ya kan? Jadi akhirnya saya berpikir, kalau semua orang berpikir hal tersebut, kalau semua agent berpikir hal tersebut, itu adalah peluang bagi saya. Kenapa? Saat teman-teman di sini semuanya berpikir hal tersebut, artinya teman-teman tidak beraktivitas, maka saya punya peluang besar untuk beraktivitas. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman, kalau teman-teman nggak mau aktivitas nggak apa-apa, nanti saya yang ketemuin calon nasabah teman-teman gitu. Sekali nih, yuk teman-teman semua, yuk aktivitas, kalau nggak Vina yang aktivitas nanti ngeri nih. Dan saya juga akhirnya berpikir lagi, shift lagi. Sekarang teman-teman lihat apa yang lagi ngetrend di kondisi saat ini, new normal ini. Semua orang lagi ngetrend beli sepeda. Tahu nggak teman-teman harga dari sebuah sepeda? Cilina tahu nggak harga sepeda? Berapa? Merek apa ini? Merek apa? Kalau yang merek, pokoknya saya bilang sepeda deh gitu. Kira-kira kalau 1,5 juta. 1,5 juta ya. Nah, jadi saya juga berpikir, saya lihat, wah ini ngetren kali semua orang beli sepeda. Saya pun pengen beli sepeda jadinya ya kan. Nah, jadi sebenarnya semua orang itu ikut euforia. Orang yang beli apa, semua orang mau punya beli apa. Nah, itu normal ya teman-teman ya. Nah, saat itu saya, wah bagus ya sepeda ya, apalagi sepeda lipat ya, saya bisa masukkan ke mobil, saya nanti jalan-jalan kemana, saya bisa pakai dan sebagainya. Saya cek nih harga sepeda. Ternyata saya terkejut. Semalam saya lihat sebuah sepeda yang diposting oleh seorang selebgram, harganya 45 juta. Sepedanya biasa aja. 45 juta. Saya nggak ngerti dari mana bagusnya untuk sepeda 45 juta. Padahal ada sepeda 1,5 juta. Ada sepeda juga di bawah 1 juta. Nah, tapi semua orang berebut untuk beli sepeda itu. Nah, tapi yang di sini saya ingin tekankan adalah bukan di cerita sepedanya. Saya ingin tekankan adalah semua orang bilang nggak punya duit untuk masuk asuransi. Bahkan ada satu orang nasabah yang saya lagi follow up, dia juga bilang, dia bisnisnya lesu. Dia sekarang lagi mundur, bayar premi lanjutan dia. Tapi dia bilang ke saya juga, dia mau beli 4 sepeda. Suaminya udah punya 1 sepeda gunung, suaminya suka touring. Dan suaminya mau upgrade lagi, beli sepeda yang lebih bagus. Dia, istrinya, anaknya 3. 5 orang mereka kan. Belum punya, ini anaknya, istrinya belum punya sepeda, jadi mereka mau beli 4 sepeda lagi. Padahal dia bilang apa? Nggak ada uang. Bisnisnya nggak jalan. Nah, jadi jangan pernah percaya apa kata nasabah. Karena saya ingat juga kata Pak Huibing, uang orang itu nggak bisa bunyi. Jadi orang punya berapa banyak duit pun dia nggak pasti bilangnya saya nggak punya duit. Benar ya? Kita dengar sama-sama yuk. Jadi
Nah, itulah yang membuat saya, Cilina, kenapa bisa bulan lalu itu sebenarnya bukan closing 10 polis Cilina, tapi lebih dari 10 polis. Karena ada beberapa polis saya titipkan di nama adik saya sebagai agent. Nah, jadi kenapa bisa ya? Karena saya berpikiran bahwa saya orang punya duit, bukan nggak punya duit. Hanya bagaimana kita terus seperti sepeda ya kan, sepeda tiap hari orang sharing sepeda. Mereka merasa oh kalau punya sepeda itu gengsinya naik. Artinya kita coba membuat orang kalau mereka punya asuransi gengsi mereka naik. Gengsinya naik gitu Ya, ya. jadi kita buat mereka merasa hype. Semua orang punya, kok gue nggak punya, dia mau gitu jadinya. Itu Cilina. Oke, itu aja Vin ya. Ya, Cil. Berarti kita harus menanamkan mindset bahwa semua orang itu ada duit. Iya. Cuma mereka mau atau mau sekarang atau nanti mas dititipin ke kita gitu ya. Dan Jadi kita bisa nggak yakinkan dia bahwasanya dia itu memberikan uangnya itu ke kita, itu dia dapat manfaat gitu. Iya, oke. Dan pastikan yakinkan calon nasabah kita mendapatkan manfaat setelah membeli polis dari kita. Dan teman-teman udah dengar ya tadi ya, kita nggak boleh males. Karena kalau kita males, Vina yang menjalankan ke sana. Dia yang mencari calon nasabah kita. Ini ngeri, nggak boleh. Jadi kita semua harus stay positif dan produktif. Jadi tetap jalankan aktivitas. Oke, thank you Vina untuk sharingnya ya. Semoga Vina. Thank you teman-teman semuanya. Ya. Thank you Cilina. Semangat. Ya. Oke, semangat. Saya doakan Vina senantiasa sehat, selalu diberkati Tuhan dan sukses terus. Oke. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar satu produk yang sangat luar biasa. Nah, kalau kemarin-kemarin itu kita belajarnya gerakan paper aset 100 juta. Nah, kita akan ganti di bulan ini menjadi gerakan paper aset 1 miliar. Nah, untuk trainer kita hari ini akan dibawakan oleh Kepala Cabang dari Mercy 78, yaitu Ci VTO. Halo, Ci. Hai, Rina. Thank you, Lin. Oke, semangat pagi semuanya. Semangat. Oke, thank you. Ci, saya persilakan langsung ya, Ci. Oke, thank you. Oke, kita langsung. Nah, bulan lalu kita masih ingat ya, kita dalam ini tiap minggu kita ceritanya selalu paper asset, mulai dari 100.000. Nah, jadi bulan Mei itu kita sudah menunjukkan hasilnya. Kita bisa dilihat Mercy 78 itu banyak sekali yang jual, di Mercy Agency ini banyak sekali yang jual produk paper asset 100.000. Bayangkan ada nasabah cari saya. Dia bilang, apa itu ya? Kok banyak kali orang post ya? Nah, jadi saya langsung tanpa menunda itu, saya langsung Cici di rumah, ada. Oke, saya langsung ke rumah Cici. Nah, kita tetap ikuti protokol kesehatan. Saya langsung ke rumahnya. Dari 100.000 itu, saya bisa meyakinkan dia masuk 1 miliar. Nah, jadi ini adalah bagaimana seperti yang Vina sampaikan, cari solusi. Nah, ketika kita jumpa nasabah, kita keluarkan jurus-jurus yang kita pelajari di training siang hari ini. Oke? Saya langsung ke slide-nya, gerakan aset keluarga 1 miliar. Jadi, mulai bulan ini kita gerakan 1 miliar ya, di 100.000-nya kita fokus ke sekarang kita adalah 1 miliar ya. Jadi semua filarkan. Nanti di sosmed semua buat gerakan 1 miliar, oke? Oke. Nah, luar biasa. Oke, gerakan aset keluarga 1 miliar. Apakah itu penting? Holland bisa bantu saya? Ya, oke, saya bantu ya. Apakah penting, Holland? Sangat penting, karena yang pertama itu sebagai sumber penghasilan bila pemilik aset tidak produktif lagi. Yang kedua, sebagai pengganti penghasilan di masa mendatang, persiapan dana pasti untuk pendidikan anak dan dana pensiun. Dan yang ketiga, sebagai warisan untuk keluarga. Oke, thank you Holland. Nah, yang tadi Holland bacakan untuk kita, itu adalah benar sekali. Paper aset itu, QSmart itu fungsinya banyak. Jadi dia bisa untuk dana dadakan, terus dia bisa untuk dana pendidikan, dana pensiun, dana warisan. Jadi pokoknya hidup mati kita itu bisa dipakai. Jadi tidak harus meninggal baru pakai paper asset QSmart, oke? Nah, jadi saat sekarang kita kan lagi menuju new normal, lagi filar new normal semua, new normal habit. Nah, new normal habit. Jadi ini semua kalangan ini bisa
memiliki namanya paper asset Q-Smart. Nah, hanya dengan mengisikan mulai dari 3.500 per hari, itu untuk kalangan milenial yang masih penghasilannya kecil. Jadi kita lihat kondisi calon nasabah yang kita kunjungi. Nah, itu minimal UP-nya sudah dapat 100 juta. Nah, hari ini kita akan memilah calon nasabah kita, nasabah lama kita. Nah, kita mulai mengajak mereka sehari 25.000. 25.000 saja. Nah, harga kopi Starbucks pun di atas itu. Nah, jadi itu harga sebungkus nasi. Nah, jadi itu kita bisa dapatkan apa? Paper asset 1 miliar. Nah, itu sampai usia 100 tahun. Bayangkan, Anda pegang uang 25.000 Anda. Anda bayangkan ini adalah 1 miliar. Beneran, 1 miliar kan? Kalau kita mulai sisihkan sehari 25.000. Kita masukkan ke Sequis, ambil produk Q-Smart. Nah, itu bisa membentuk aset 1 miliar. Pada saat usia kita 100 tahun. Ataupun terjadi resiko sebelum usia 100 tahun. Cair 1 miliar. Untuk keluarga kita. Nah, ini saya ambil satu contoh. Dengan bapak atau anak muda, saya bilang, usianya 26 tahun. Jadi milenial ini punya kesempatan, punya aset 1 miliar. Nah, tadi Vina dia bisa beli rumah kan? Nah, jadi sebelum kita beli rumah, kita belum sampai dananya mencukupi, ambil paper aset 1 miliar ini. Oke? Nah, saya lihat usia 26 tahun ini dia cukup mengisikan uang tadi, saya bilang berapa? 25.000. Ya, Lina, 25.000 saja. Nah, jadi setahun itu lebih kurang 8.590.000 juta ya. 8.590.000, sorry ya. Nah, itu cukup kita cicil 10 tahun. Bayangkan, cicilan kita tetap ya, hanya 8.590.000 untuk yang usia 26 tahun. Jadi, kalau uang Anda hari ini di bank ada 100 juta, Anda tidak perlu keluarkan semua. Anda cukup setahun sisihkan 8.590.000 yang usia 26 tahun. Nah, Anda dan hebatnya produk ini tiap tahun itu cicilannya tetap. Nah, seperti tadi Vina bilang beli rumah. Kalau kita pakai KPR rumah, itu cicilan bisa tetap. Nggak bisa. Iya, dia bisa tetapnya paling-paling 3 tahun, 5 tahun. Nah, nanti tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 itu ikuti perkembangan suku bunga. Jadi tidak bisa tetap. Jadi di sini kita bisa tetap. Jadi kita tahu, kita mulai cicil sekarang berapa. Sampai 10 tahun nilainya itu aja, nggak berubah. Nah, itu kehebatan pertama. Yang kedua itu, begitu kita menempatkan uang kita di produk Q-Smart Life, itu kita sudah dapatkan proteksi 1 miliar. Bayangkan, 8.590.000 setorkan ke Sequis, itu sudah nilainya itu 1 miliar. 1 miliar ya. Nah, terus kan, ini satu poin yang tadi saya sampaikan, bisa jadikan tiba-tiba terjadi risiko hidup. Itu bisa jadikan warisan untuk keluarga. Bisa kita donasikan lagi ke panti asuhan, ke panti jompo, atau sukati kita mau donasikan kemana-mana. Mau ke rumah ibadah, boleh juga ya kan? Nah, tetapi kalau kita hidupnya panjang, sampai usia 65, gimana itu? Saya nggak kerja lagi. Nah, Anda tenang, karena Anda sudah mempersiapkannya. Anda tahu di saat usia 65 uang Anda berapa. Lina bisa bantu saya bacakan uangnya berapa, Nak? Ya, pada usia pensiun 65 tahun, maka akan ada jaminan nilai tunai yang terbentuk sebesar 397.580.000. Ya, nah coba baca sekali lagi berapa angkanya? 300 berapa? 397.580.000. Yes, itu sangat luar biasa. Bayangkan, Anda cukup saat sekarang sisihkan 8 juta sekian saja. Tapi Anda sudah tahu pada saat Anda pensiun, Anda sudah punya uang itu. Nah, jadi saya sendiri sangat suka produk ini. Makanya saya punya beberapa polis Q-Smart ini ya. Nah, jadi
produk ini benar-benar luar biasa. Jadi dia sekali beli untuk sampai usia 100 tahun. Sekali beli bisa untuk perencanaan keuangan pasti di saat pensiun. Nah, sekali beli buat yang punya anak-anak bisa tahu perencanaan anak sekolah 10 tahun, 20 tahun ke depan berapa mau disisihkan. Nah, saat beli Anda sudah membuktikan bahwa Anda cinta orang sekitar Anda, orang-orang tercinta Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, istri, suami, anak. Jadi resiko dengan Anda, 1 miliar inilah Anda donasikan buat keluarga Anda. Ini adalah produk yang sangat luar biasa. Nah, jadi mulai sisihkan 25.000 saja. Oke? Next, Nah. Nah, ini adalah contoh proposal. Mungkin teman-teman yang pakai gadget itu bisa diperbesar ya. Nah, jadi kalau pakai komputer ya bisa juga sih. Kalau yang layarnya bisa di komputer udah jelas sih. Oh, komputer jelas. Oke. Nah, Anda lihat usia 35 tahun, nyicil 10 tahun MPP-nya ya. Itu 1 tahun berapa, Nah? 13 Bisa bantu saya? 13.260.000. Yes, bayangkan yang di grup yang saat ini join acara kita, join training kita ya, yang usia 35 tahun, hanya sisihkan itu sekitar 1 jutaan saja per bulan. Jadi Anda sudah dapatkan manfaat 1 miliar. Bayangkan, 1 juta nolnya berapa digit? Berapa, Nah? 6 digit. Kalau 1 miliar berapa digit, Nah? 9. Bantu saya. Oh, berapa kali lipat, Nah? Berapa kali lipat tuh ya, OMG. 9 sama 6 berapa? 300. Benar, Nah? Benar sih. Bayangkan uang Anda 1 juta doang. Anda sekarang kalau ada dompet di uang, Anda keluarkan 1 jutanya. Anda bayangkan itu jadi 1 miliar. Serius ini ya. Nah, jadi satu-satunya saat sekarang ya. Anda mau tabung di mana? 1 juta bisa jadi 1 miliar. Dan nilainya pasti. Dan hebatnya itu sampai usia kita 100 tahun. Ya, nah ke semua. Nah, jadi Beli. Nah ke. Jadi produknya sangat luar biasa. Si bentar sih. Nah, ya, nggak apa-apa. Mana? Jadi Holland bantu kan ya Holland. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, jadi mulai hari ini juga kita akan sosialisasikan pakai gerakan 1 miliar. Baik di sosmed, ke calon nasabah, ke nasabah Anda, ke agensi apapun yang Anda temui, cerita gerakan 1 miliar. Setuju teman-teman? Setuju sih. Setuju ya, Naya. Dapatnya berapa kali lipat, Nah? 300 kali lipat. Nah, apalagi tadi Anda teman-teman sudah dengar kan? Tadi Lina ada sharing apa itu? Ada special offer tadi saya lihat pas promo langsung di depan 15% sih. Bayangkan, coba Anda hitung yang Anda lagi ikuti kelas ini, keluarkan kalkulator dari handphone Anda, hitung yang contoh proposal yang saya kasih ini. Tadi 13 juta sekian, langsung potong 15% buat nasabah Anda. Tanpa memotong komisi Anda, teman-teman. Jadi, Sekus yang bantu Anda belikan apresiasi untuk si nasabah cashback 15% bersih ya, teman-teman ya. Hari ini mau cari di mana? Deposito apakah bisa? Takkan mungkin. Nggak bisa. Iya, takkan mungkin. Nah, takkan mungkin dikasih. Kemarin saya ke satu bank, biasa dapat hadiah. Sekarang dia bilang karena corona hadiah pun tidak bisa kasih lagi. Bunga sudah turun, hadiah pun tak kasih lagi. Tapi saya bilang ke dia, kalau gitu kamu masuk Sekus, saya kasih kamu 15%. Dia ketawa. Dia ketawa. Aku bilang saya punya bunga 15% fix. Nah, langsung kasih cashback 15%. Tidak ada hadiah-hadiah, langsung uang cash 15%. Dia terkejut, masa Ci? Iya, ini lagi prospek dia. Ya, nah jadi satu gambaran buat kita semua. Jadi kita join di Sekus ini kita punya produk QSmart yang sangat-sangat luar biasa. Jadi setelah Anda ikuti, pelajari produk ini, yang paling penting itu adalah apa? Keyakinan diri kita untuk menyampaikan kepada orang-orang. Kita punya produk yang luar biasa, apalagi bulan Juni ini 15%. Kalau Anda tidak manfaatkan seperti Vina bilang, terima kasih banyak, dia akan prospek nasabah-nasabah Anda semua.
Nah, kalau Anda tidak mau, katakan kepada saya ambil. Karena 15% tanpa potong komisi Anda. Nah, yang hari ini join saya mau tahu, kalau MPP 10 tahun, komisinya berapa? Ada yang bisa bantu saya jawab? 20%. Mak Holland. Gus, Holland luar biasa, pasti closing itu. Dia hafal. Tahun kedua berapa Holland? 10. 10%. Tahun ketiga? 5%. Tahun kedua itu adalah 17,5% ya. Wah, banyak ya. 17,5%. Banyak. Tahun ketiga itu 7,5%. Nah, jadi bayangkan, Anda itu terima komisi full 20%. 15% itu dari sekuis buat nasabah, tidak potong komisi Anda. Belum lagi nasabah setahun Anda dapat lagi APB berapa persen 15%. Yes, dari premi Anda, bayangkan. Dari Hitung, total sekarang komisi. hitung. Ayo bantu saya hitung. Kalau Anda closing nasabah yang seperti proposal yang saya sebutkan itu, berapa? Anda hitung. Kalau ngomong uang semua semangat ya. Nah, jadi Anda bayangkan nasabah hemat berapa? Sebagai nasabah. Sebagai nasabah. Iya, sekarang kita hitung sebagai nasabah keuntungannya kalau dia tabung produk proposal seperti yang saya buat hari ini. Hemat 1.989.000. 15%-nya hampir dapat 2 juta ya, Naya. Iya, Ci. Bersih ya, Naya. Bersih. Nah, hari ini Anda ke bank apapun, coba Anda tanyakan, ada enggak? Kalau ada, saya mau masuk. Nah, kalau enggak ada, masuk dengan saya, Qsmart. Oke, teman-teman. Nah, Anda tuh untuk keuntungan untuk nasabah, bukan hanya 15%-nya. Paling penting itu apa? Proteksinya 1 miliar. Saya selalu sampaikan ke nasabah saya, kalau mengenai angka naik keuntungan itu ya beda dikit aja. Tapi mengenai proteksi itu tidak bisa kita dapatkan di instrumen perbankan. Hari ini Anda punya deposito 10 juta ya 10 juta. 100 juta ya 100 juta. Nah, kalau Anda belum punya uang 1 miliar, cukup sisihkan uang deposito Anda aja. 10%. Anda sisihkan. Nah, itu boleh kita cara penyampaian kita kepada nasabah, boleh ya? Ataupun calon nasabah yang kita jumpai. Nah, jadi teman-teman ingat, manfaatkan 15% kita itu untuk usia di bawah 35 tahun atau 35 tahun. Nah, kalau di atas 35 berapa, Nah? 20 juta per tahun minimal. Yes. Tahunnya. Ya, jadi teman-teman ingat ya, kalau ketemu nasabah di atas 35 tahun, teman-teman ajak minimal 20 juta. Jadi teman-teman mulai sekarang pilah. Nah, profil nasabah itu seperti apa? Nah, seperti tadi Lina saya ada lihat ya, di 15%-nya itu dia ada tulis ya, orang bagaimana yang bisa kita ajak ya. Ada yang bisa bantu saya, masih ingat? Kita mau cari orang bagaimana? Tadi saya ada lihat slide-nya itu. Yang aku ingat sayang keluarga, sayang dengan nyawanya. Ya, terus? 2 aja. 2 aja, gak apa-apa. Berarti Lina ingat, kalau jumpa nasabah, kalau sayang keluarga, ajak itu. Kalau sayang nyawa, ajak itu. Ya, Ada okay, 6. Ada 6. Ada yang bisa bantu saya lagi? Ada 4. Yang tadi yang menyimak. Lupa, nggak ada? Holland ada? Susanti? Oke, saya bantu Anda jawab. Yang ketiga itu orang yang sungguh bertanggung jawab. Nah, terus orang yang pasti sehat jasmani dan rohani. Terus apa lagi? Orang yang sehat finansialnya, keuangannya. Dan apa? Tidak pelit. Tidak pelit. Itu paling ingat. Untuk dirinya, masa depannya. Itu paling harus Anda ingat. Nah, jadi saya selalu bilang ke calon nasabah saya kadang blognya saya bilang, jangan pelit pada diri Anda sendiri. Mobil saja Anda asuransikan. Bagaimana dengan nyawa Anda? Nah, jadi ada yang dia terkejut ya kan, dia ingat. Ada yang closing saya dari yang saya sharing itu ya. Jangan pelit pada diri sendiri.
Karena diri sendiri paling berharga. Mobil, rumah, semua hasilnya dari mana? Dari diri Anda, bukan dari yang menghasilkan semua dari diri Anda. Anda mau cetak aset berapa itu semua dari diri Anda. Jadi nilai Anda itulah yang paling mahal, paling berharga, dan tak ternilai. Oke, next. Oke. Nah, jadi kita sama-sama lihat setelah itu keunggulan Q-Smart. Nah, jadi keunggulan Q-Smart itu satu, tadi sudah saya sharingkan ya, bisa sampai usia 100 tahun. Terus dia itu tidak perlu membayar premi seumur hidup. Jadi kalau kita ambil MPP 10 tahun, ya 10 tahun doang. Udah itu aman. Jadi benar-benar memberikan ketenangan. Nah, dapat juga dikombinasikan dengan asuransi tambahan. Iya, kalau misalnya ada yang mau penyakit kritis masukkan ke dalam, boleh. Ada yang beli begitu sama saya, tapi jarang ya. Nah, terus memberikan kepastian nilai tunai. Nah, jadi ini namanya saya bilang memberikan ketenangan. Jadi tahun sekian uang kita berapa, tahun sekian uang kita berapa, tahun sekian uang kita berapa. Kita tuh benar-benar tahu uang 10 tahun depan, 15 tahun ke depan, kita mau berapa, saat sekarang kita sisihkan. Oke, next, Ma. Nah, kadang orang bingung, Cik, bagaimana sih saya tawarin, bagaimana mereka tahu pertanggungan ideal itu gimana? Kadang nasabah saya tanya, jadi saya perlu UP berapa ketika mereka mau? Nah, jadi paling dasar itu ada 10 kali pendapatan tahunannya. Jadi Anda boleh sharing, Anda hitungkan, itu 10 kali pendapatan per tahun. Jadi misalnya pendapatan per tahunnya 100 juta, Anda kali 10 kali, berarti minimal berapa? 1 miliar. Yes, 1 miliar. Jadi Anda hitungkan. Nah, ada orang kan tidak mau kasih tahu pendapatan kita, ya udah kita hitung, kita lihat aja dia ke posisi manajer, kerja berapa tahun. Makanya kita itu gali dulu profil nasabah kita itu gimana. Latar belakangnya itu apa. Nah, kita kan ada gambaran. Kalau nggak tahu, cari di Google. Manajer kerja berapa lama, kira-kira penghasilannya segini, segini, segini. Anda pasti tahu, ya kan? Apalagi yang kerja di kantoran ya, ada gambarannya. Nah, jadi kapan waktu yang tepat untuk memiliki asuransi produk Q-Smart ini? Ini jawabnya sedini mungkin. Kalau saya bilang sekarang, selagi sehat jasmani dan rohani. Dan masih muda, preminya juga nggak mahal kali. Bener, bener. Nah, jadi yang masih muda seperti usia Vina yang 20-an, ayo dapat 15%. Nah, jadi kalau apalagi jadi agent, sudah jualan tapi nggak beli sendiri, aduh bertobat. Nah, nanti nasabah tanya, punyamu mana? Nah, bingung kan jawabnya kan? Nah, jadi yang belum segera miliki, oke? Nah, gerakan paper asset ini, jadi kita selalu sampaikan kepada orang, gerakan paper asset 1 miliar, itu tidak semua orang bisa miliki loh. Hanya seperti yang tadi saya dan Lina sharingkan, harus sehat. Nah, apalagi kalau muda, itu preminya kecil. Jadi, sekaranglah saatnya apa yang paling tepat untuk melindungi harta Anda, keluarga tercinta Anda, bahkan Anda bisa donasikan kepada yayasan, ataupun Anda yang mau membuat hal mulia, pakai Q-Smart. Oke? Nah, ini saya ada kasih tabel ya buat Anda semua, itu nanti bisa minta kepada leadernya, atau setelah acara ini kita akan share kepada leadernya, minta pada leadernya untuk share ke grup ya. Ini tabel bisa Anda pakai untuk prospek di lapangan. Jadi Anda sudah ada gambaran usia segini, pada saat kita kan saat sekarang kan lagi work from home, kadang masih susah jumpa orang ya, pakai chatting-chatting ya untuk jalin hubungan ya, atau via telepon. Jadi tiba-tiba nasabah tanya, kita pakai tabel itu langsung cerita, oh, Koko mau 1 miliar, usia berapa? 20 tahun, ya itu 13 juta sekian kok. Nah, jadi orang lihat kita juga profesional. Nah, jadi bawa tabel ini kemana-mana. Nah, taruh di handphone Anda. Tiap malam lihat. Siapa lagi nasabah yang bisa saya hubungi untuk 15% ini? Nah, ini saya juga ada buatkan tabel yang 1,5 miliar. Itu karena di bawah usia 20-an itu dia bisa dapat UP hingga itu mulai 1,5 miliar supaya dapat diskon 15%. Oke, teman-teman. Nah, demikian sharing dari saya. Oke. Semoga bermanfaat buat Anda semua.
Mari kita filarkan gerakan 1 miliar. Oke, thank you, Nah. Saya kembalikan ke MC. Oke, thank you Civiti untuk sharingnya. Pastinya Sama-sama. bermanfaat ya ilmunya ya, karena kita sudah mau ganti. Awalnya gerakan PP Aset 100 juta, nah bulan ini kita ganti dengan gerakan PP Aset 1 miliar. Oke teman-teman, ini saatnya kita tiba ke sesi untuk tips selling. Nah, tips selling ini akan dibawakan oleh rekan saya dari cabang Mercy 78, SPP Christiana. Halo Chris. Halo Cilina, halo semuanya. Selamat pagi. Semangat. Ya, thank you Cilina. Oke, saya stop share. Saya persilakan ya Chris ya. Iya, oke, thank you. Oke. Nah, teman-teman tadi kita udah dengar luar biasa sekali ya, Civiti membawakan aset 1 miliar dari 25.000 per hari ya teman-teman. Nah, jadi ini saya mau sharingkan tips sellingnya ya untuk di masa work from home ini. Jadi untuk selling, harusnya kita harus tahu dulu kenapa kita sebagai agen itu lakukan selling. Pastinya ada ingin mendapatkan sesuatu hal ya teman-teman ya. Mungkin seperti kontes yang baru berjalan ini bulan ini, dapat tumbler. Siapa yang udah dapat tumbler 30 orang itu? Nah, ada sebagian orang mungkin yang mau selling karena pengen dapat tumbler. Ada mungkin yang mau dapat komisi. Apalagi bulan ini adalah bulannya bonus ya, monthly volume bonus, quarterly bonus, yebo ya, kita bisa dapat lagi APB sekitar 100%. Nah, jadi untuk selling kita harus paham dulu kenapa kita harus selling. Apa yang kita incar dari selling ini? Pastinya income. Ada yang mau dapat hadiah. Nah, setelah kita tahu why kita mau selling, kita baru mau cari tahu lagi how, bagaimana kita men-sellingkan produknya, melakukan selling ini. Nah, pertama kali dalam namanya selling itu semua nama berhubungan dengan orang lain. Ya, tentunya dalam bisnis asuransi ini kita harus menjalin namanya hubungan, membangun namanya hubungan supaya apa? Supaya mendapatkan trust. Setuju ya teman-teman? Supaya mendapatkan trust, kepercayaan dari nasabah kita. Nah, jadi ini penting sekali karena dalam sharing itu 80% itu emosional dan 20% itu logika. Jadi kita harus menjalin hubungan yang sangat baik, membangun sebuah hubungan yang sangat baik dengan nasabah kita, ya. Nah, jadi seperti kemarin ya saya ada kontak ya, saya mulai cari kembali teman sekolah saya dari sosmed yang sudah lama nggak pernah jumpa, nggak tahu nomor kontaknya. Jadi setelah saya lihat sosmednya, ini kan teman saya gitu. Jadi saya jalin hubungan dari sosmed, saya like fotonya. Terus saya kontak dia dari DM. Halo, apa kabar? Nah, gitu. Terus tanya kabarnya bagaimana, masih ingat saya nggak? Gitu ya kan. Nah, terus dari itu saya minta nomor WhatsApp-nya. Bangunlah hubungan dengan dia dulu. Dari kontak telepon. Jadi suatu hari saya kontak via WhatsApp, tanya-tanya, kamu sekarang bisnis apa? Gitu kan. Dan rupanya teman saya ini udah sukses. Dulunya itu kalau di sekolah, dia nggak nampak orang sukses. Karena dari stylenya itu kayaknya agak kusam gitu ya kan. Rupanya sekarang kalau udah tamat sekolah itu berubah penampilannya. Jadi orang memang bisa berubah ya. Jadi teman saya itu udah sukses, udah punya usaha, terus saya sharing lah ke dia ya kan, bahwasanya perkenalan diri dulu. Saya ini sekarang udah jadi agen asuransi di Sequis ya kan. Terus cerita-cerita tentang asuransi. Jadi katanya dia udah ada asuransi nih segala macam. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi awalnya saya mau sharingkan sama dia tuh Qsmart. Qsmart yang ada promo 15%. Terus saya telepon lagi, beberapa hari kemudian saya telepon lagi, tanya kabarnya kan. Saya mau jumpa dia. Terus dia bilang, oh, aku memang lagi cari asuransi sih, Chris. Dia bilang kan, oke, ya udah gini aja, Chris, kamu besok datang ke rumah saya aja. Dia bilang gitu kan. Ya udah, langsung lah ya, kita gercep. Jadi udah tahu memang dia ada apa sudah berkeluarga. Jadi kita langsung
gali dulu kebutuhannya awalnya sebelum kita prospek, kita cari tahu dulu, jalin hubungan. Setelah itu kita menggali apa sih latar belakangnya sekarang, terus dia sudah berkeluarga, sudah punya berapa anak dan tinggal di mana gitu. Rupanya teman saya tuh kaya, dia tinggalnya di di Gama City, ya kan. Jadi langsunglah saya ke rumahnya, dan pada saat mau ketemu pasti penampilan itu paling penting teman-teman, ya. Kita adalah agen asuransi, harus menjaga nama penampilan. Nah, terus setelah itu ke rumahnya, dan saya nggak langsung cerita tentang asuransi. Pastinya gali lagi, maksudnya menjalin lagi hubungan yang lebih baik supaya eh, emosionalnya tuh dapat. Nah, jadi saya cerita lagi, oh ya dulu kamu di sekolah kan gini-gini ya, kamu orangnya begini ya, gak sangka ya sekarang kamu jadi sukses begini ya, apa sih tips kamu segala macam. Jadi saya puji-puji dia dulu, enggak lah gini kan. Terus jadi saya lihat kalau rumah orang yang tinggal di Gama City itu kan pasti rumahnya luar biasa ya, bagus banget ya, mewah ya kan. Dan, oh kamu ini tinggal sama mertua ya? Enggak, saya tinggal sendiri, Chris. Oh dari sana, oke. Berarti dia ini rumah sendiri berarti. Ya, jadi langsung saya tawarin, oke, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Oh ya memang saya lagi cari asuransi sih, Chris, buat anak saya gitu. Cuman aku tanya dulu, kalau nggak beli nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sih, kalau nggak beli nggak masalah. Memang harus tahu dulu kan produknya seperti apa gitu. Ya jadi langsung saya tanyakan, kira-kira anakmu ini usianya berapa gitu. Jadi rupanya anaknya itu masih di bawah 1 tahun. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau anak di bawah usia 1 tahun itu kalau mau masuk asuransi kesehatan itu pasti sangat mahal sekali, ya kan? Nah, tapi langsung saya tawarin ke dia karena dia berduit kan, langsung saya kasih dia, oke, karena Sequis lagi ada produk yang sangat bagus sekali. Dan saya juga ada ambil produknya itu namanya IMC Booster. Langsung saya tunjukkan, kasih dia, ini kartunya. Jadi supaya nasabah itu juga tahu bahwa kita juga sudah membeli produk dari Sequis ini, bukan karena saya menawarkan aja, tapi saya juga sudah punya. Nah, terus oke, jadi apa nih kelebihannya? Langsung kita jelaskan. Maka untuk menjelaskan produk, kita harus sering-sering ikut namanya training, teman-teman. Supaya kita di lapangan itu lebih menguasai lagi produk yang ingin kita sampaikan kepada nasabah kita. Nah, jadi setelah saya sampaikan, teman-teman, rupanya dari teman saya ini, dia nggak langsung ambil juga. Jadi ada suaminya, ada istrinya, ada teman saya, ada istrinya juga. Jadi, oke, saya udah ngerti sih, Chris, dia bilang kan. Terus, enggak semua orang itu memang langsung mengiyakan, mensetujui apa yang sudah kita kasih desain solusinya. Kita kasih produknya, pasti ada namanya keberatan. Tapi teman-teman, kita kalau sebagai agen, kita nggak boleh berdebat, teman-teman. Kita dengarkan dulu, apa sih keberatan dari dia itu. Nah, jadi teman saya itu kemarin, dia bilang gini, ya, saya paham sih, Chris, apa yang kamu sampaikan tadi bagus, dia bilang gitu. Tapi nanti dulu ya, Chris ya, dia bilang gitu kan. Soalnya saya mau bandingkan lagi sama perusahaan asuransi yang lain gitu. Karena kemarin aku udah lihat asuransi lain itu bagus juga sih, dia bilang gitu, si P. Oke, jadi saya bilang, oke, saya paham sekali. Istrinya bilang kemarin, saya paham sekali, saya setuju dengan apa yang kamu bilang untuk mempertimbangkan kembali. Tapi kamu tahu nggak, dari yang kamu pertimbangkan ini ada namanya sebuah penundaan. Dan berapa sih harga dari sebuah penundaan itu? Nah, jadi saya tanyakan kembali ke dia. Terus saya tanyakan lagi, kalau kamu membandingkan asuransi dengan dengan polis yang lain, terus pastinya harus menghabiskan waktu sama tenaga. Nah, berapa banyak waktu dan tenaga yang kamu habiskan? Benar nggak? Dan terakhir, bisa jadi setelah itu kamu bisa pusing membandingkan A dengan D. Terakhir, kamu juga nggak tahu mau beli yang mana. Dia mikir-mikir, iya juga sih, dia bilang kan. Terus saya lihat dari respon nasabah saya ini, mereka terdiam dan tidak tahu bahwa apakan. Langsung saya bilang, oke lah, saya minta data KTP sama akte kelahiran anak kamu dulu boleh? Dia bilang, oke. Langsung pergi ambil dan saya datakan semuanya
selesai. Nah, begini saja. Untuk menunggu kamu membandingkan, saya proseskan aja dulu. Jadi, kalau kamu sudah saya sudah ajukan dan sudah misalnya sudah deal, tiba-tiba dalam 21 hari kamu tiba-tiba merasa produk kita ini bagaimana dan kamu mau membatalkan itu masih bisa, aku bilang. Nah, jadi oke, Chris, kamu coba ambil aja dulu datanya, besok saya kabarin kamu lagi. Jadi langsung saya ajukan datanya semua, submit, selesai, langsung saya telepon lagi besoknya. Nah, jadi aku bilang, oh ya, gimana kemarin yang saya tawarkan itu untuk produk asuransi kesehatan anakmu. Nah, jadi dia bilang, iya setelah saya pikir-pikir, ternyata benar juga sih yang Cici bilang, bahwasanya kalau saya cari lagi asuransi yang lain, nanti lama-lama saya habis waktu, ya kan? Terus habis tenaga saya, malah aku lagi jadi pusing dan nggak tahu mau ambil yang mana. Terakhir bisa jadi saya nunda lagi, Ci, nggak beli. Ya udahlah, Ci, aku ambil sama Cici saja. Terakhir langsung close, selesai. Langsung segera minta dia bayarkan. Memang sudah ijat gitu. Jadi teman-teman ada poin-poin tertentu ya dalam hal selling itu kita harus tahu dulu kondisi dari nasabah kita itu. Dia itu keuangannya seperti apa. Nah, maka kita perlu nama fact finding, teman-teman. Setelah kita tahu, barusan kita bisa desain solusi, produk apa sih yang cocok dengan dia, gitu. Jadi, itu aja sih dari saya, ya. Dan bulan ini adalah bulan penuh berkah, ya, bulan di mananya kita bisa mendapatkan bonus 100%. Jadi, teman-teman jangan tidak mendapatkan bonus ini, ya. Kita sama-sama berjuang di sisa waktu bulan Juni ini untuk mendapatkan bonus 100%. Oke, sekian dari saya tips selling. Saya serahkan kepada Cilina. Thank you, Cilina. Oke, thank you, Chris. Untuk tips selling-nya pasti sangat menginspirasi buat kita-kita semua. Oke. Chris, stop sharing ya, Chris. Yes. Nah, teman-teman, selesai tips selling, ini saya mau ingetin teman-teman untuk join di live IG kita pada hari Senin jam 12 siang. Jadi teman-teman semua harus join ya. From Zero to Hero, judulnya itu mengubah keterpurukan menjadi kekuatan bersama host dengan Andrew dan narasumbernya adalah saya sendiri. Nah, kemudian, hari Rabu tanggal 17 Juni, kita ada acara BOS, Business Opportunity Sequence, untuk milenial berkualitas. Nah, testimonial kita ini adalah Henry Regan dan Helen Francisca. Jadi mereka ini sudah berbisnis sejak muda. Teman-teman semua, yuk segera ajak kenalan keluarga, teman-teman Anda untuk ke acara Business Opportunity Sequence ini karena ada passive income sebesar 5% seumur hidup untuk kita semua. Oke, teman-teman, tadi yang sudah memilih gambar yang saya tunjukkan di awal, halo, sudah ada yang memilih? Sudah ya. Nah, jadi ini saya mau bocorin dulu jawabannya. Nah, untuk yang memilih gambar nomor 1, itu adalah pemikiran Anda yang berpusat pada jangka panjang. Bentar ya. Pemikiran Anda yang berpusat pada jangka panjang membuat Anda terbiasa memikirkan berbagai aspek sebelum memulai melakukan sesuatu. Bahagia ketika dikelilingi orang tersayang, dan Anda lebih memilih mengobrol bersama mereka dibanding menghadiri pesta atau kegiatan serupa lainnya. Nah, untuk yang memilih gambar nomor 2, Hollandiana bantu saya bacakan boleh? Oke, meski memiliki berbagai kualitas yang sering kali membuat orang lain iri, hal ini tidak menjadikan Anda sebagai sosok yang sombong. Sebaliknya, Anda justru dikenal karena karakter Anda yang membumi dan inisiatif yang tinggi dalam membantu orang lain. Oke, thank you Holana. Untuk yang gambar ketiga, saya mau minta Vina. Vina bantu baca boleh? Boleh. Oke. 3. Tidak pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Anda bersedia melakukan kerja keras untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan.
Karena kecerdasan alamiah yang Anda miliki, kerja keras Anda hampir selalu terbayarkan dengan hasil kerja yang memuaskan. Yes, thank you Vina. Nah, untuk teman-teman yang memilih nomor 4, saya pengennya dibantu sama Feni Febriani. Halo, Fen. Di balik sosok Anda yang terkesan ceplas-ceplos dalam berbicara, sebenarnya Anda memiliki pemikiran yang mendalam. Anda juga rela melakukan apa saja untuk melindungi orang yang Anda sayangi, meski terkadang bisa mencelakakan atau merugikan diri Anda sendiri. Yes, jadi sudah terjawab ya teman-teman untuk jawabannya. Thank you, Fen. Oke, teman-teman. Nah, yuk di-follow akun Medsos Mercy, ada Instagram Sekwis Mercy, Twitter juga Sekwis Mercy, Facebook juga sama ya teman-teman. Bahkan YouTube juga kita sudah ada sekarang. Jadi kalau yang YouTube itu boleh teman-teman subscribe ya. Jadi supaya Sekwis Mercy kita lebih terkenal lagi. Lalu happy selling, nggak terbaca saya. Oke, happy selling in this pandemic, focus on productive activities. Nothing is impossible. Jadi teman-teman semua harus ingat, kita mesti tetap positif, melakukan aktivitas, karena kalau kita males-malesan, kita nggak aktivitas, maka Vina yang akan maju untuk beraktivitas. Oke teman-teman? Nah, sebelum general meeting kita berakhir, saya ingin kita semua untuk foto bersama